Polisi memeriksa 15 orang saksi terkait kasus dugaan penganiayaan seorang wanita hingga tewas oleh kekasihnya. Korban diduga dianiaya di sebuah tempat hiburan malam di Surabaya, Jawa Timur. Wakasatreskrim Polrestabes Surabaya menyebut seorang perempuan diduga dianiaya kekasihnya saat berada di tempat hiburan malam. Korban datang ke lokasi bersama teman-temannya, termasuk kekasihnya. Di sana, korban dan kekasih bertengkar yang diduga menjadi pemicu penganiayaan. Polisi memeriksa 15 orang saksi, termasuk teman-teman dan kekasih korban. Kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi kejadian juga sudah diperiksa polisi. Sementara belum, ini masih pemeriksaan intensif di belakang beberapa saksi dan dimungkinkan nanti bisa saja dari alat bukti yang kita kumpulkan saksi-saksi dimaksud bisa jadi nanti kita tingkatkan sebagai tersangka. Tapi kita menunggu hasil otopsi dan hasil penyidikan. Untuk pacar korban sendiri apa diperiksa? Ya, Pacar korban sendiri apakah diperiksa? sudah dimintai keterangan juga. Yang saat itu bersama-sama korban membawa ke rumah sakit. Sebelumnya, korban ditemukan tergeletak di parkiran sebuah tempat hiburan malam di Surabaya. Video ini diduga direkam oleh kekasih korban. Kepada petugas keamanan, ia mengaku tidak tahu apa yang terjadi pada korban. Petugas keamanan kemudian memintanya untuk membawa korban. Informasi selengkapnya kita langsung tanyakan ke jurnalis Kompas TV Kika Madona, saat ini ada di Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Kika, jadi seperti apa sebenarnya kronologis kejadiannya? Ya Pak Salis dan juga saudara, jadi sebetulnya kejadian ini sudah terjadi sejak hari Rabu dini hari lalu, di mana pada saat itu korban yaitu DAS diajak bersama dengan rekan-rekannya untuk menuju ke salah satu klub malam yang ada di kawasan Surabaya Barat. Pada saat itu salah satu dari peserta acara malam hari itu juga merupakan kekasih dari korban yaitu RT. Nah, pada saat itu juga diduga berdasarkan keterangan yang kami terima dari pihak pengacara atau kuasa hukum dari DAS, keduanya atau DAS bersama dengan RT ini sempat terjadi pertengkaran atau cekcok di lokasi tempat hiburan malam hingga akhirnya berujung pada penganiayaan. Nah, pada saat itu juga diduga RT melakukan perekaman terhadap DAS yang tergeletak di basement atau di parkiran salah satu tempat hiburan malam. Nah, kami juga mendapatkan informasi dari pihak kuasa hukum dari DAS ini yang menyatakan bahwa pada saat itu juga sempat atau kejadian itu sempat dilihat oleh security atau petugas pengamanan di sekitar lokasi parkiran tempat hiburan malam. Oleh petugas atau security, kemudian DAS diminta untuk, kemudian RT diminta untuk membawa DAS keluar dari lokasi tempat hiburan malam, dan pada saat itu diduga RT membawa DAS menuju ke apartemen salah satu di kawasan Surabaya Barat. Kemudian DAS dibawa ke rumah sakit di salah satu rumah sakit swasta di kawasan Surabaya Barat, hingga akhirnya DAS kemudian meninggal dunia. Dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, dan dari situ diketahui bahwa DAS sudah meninggal sekitar 30 sampai dengan 45 menit yang lalu. Nah, saat ini polisi masih melakukan otopsi sejak kemarin terhadap jenazah DAS, dan jenazah dari DAS sudah dibawa menuju ke Jawa Barat. Rencananya untuk pengumuman dari hasil atau informasi dari hasil otopsi terhadap DAS akan diumumkan pada hari ini. Namun sebelumnya, saudara, kami akan tampilkan petikan wawancara dari kuasa hukum DAS. Pada saat saudari Dini ini jatuh di lantai basement Denmark Surabaya, diduga saudari R akan melakukan tindakan yakni meninggalkan saudari Dini begitu saja, yang kemudian ditegur oleh security Landmark Surabaya, yang kemudian saudari Dini ini dimasukkan ke dalam bagasi mobil milik saudari R. Setelah dimasukkan mobil, bagasi mobil saudari Dini ini dibawa ke apartemen Orchard, dan di sana kondisinya semakin memburuk, sehingga oleh saudari R, saudari Dini dibawa ke bawah untuk dibawa ke rumah sakit, yang kemudian ditemui oleh security, dan pada saat diperiksa ternyata kondisinya semakin buruk. Oleh security apartemen Orchard dipanggilkan oleh pengembang apartemen di Orchard Surabaya.
Security, pengembang, dan saudari R ini akhirnya membawa saudari Dini ini ke rumah sakit, dan sesampainya di rumah sakit saudari Dini dinyatakan meninggal dunia sekitar 30 menit sampai 45 menit yang lalu. Percekcokan antara DAS dan juga R merupakan atau diduga menjadi pemicu tragedi penganiayaan yang terjadi di kawasan Surabaya Barat tersebut. R sendiri diduga merupakan pelaku penganiayaan, di mana R ini juga kemudian diketahui diduga merupakan anak dari pejabat anggota DPR RI. Hingga saat ini polisi juga masih terus melakukan pendalaman terhadap kasus ini, dan hingga saat ini juga sudah diperiksa sejumlah saksi-saksi. Total ada 15 orang saksi yang hingga saat ini sudah dimintai keterangan, termasuk juga R, yang juga hingga saat ini polisi masih belum melakukan penetapan tersangka terhadap siapapun dari total 15 orang yang juga kemudian sudah dipanggil untuk memberikan keterangan. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada peningkatan status dari saksi menjadi tersangka yang nanti akan diumumkan oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada siang hari nanti, yang rencananya akan dilakukan pada pukul 14 siang. Selain melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi-saksi, polisi juga sudah memeriksa sejumlah alat bukti lain, diantaranya adalah CCTV dari sejumlah titik di lokasi kejadian. Demikian Pak Salis. Ini kan ada 15 orang sebenarnya sudah diperiksa ya, Kika sebagai saksi. Apakah sudah ada tersangka? Belum ada penetapan tersangka, Pak Salis dan juga saudara. Namun seperti yang tadi disampaikan oleh Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya, di mana pada paket berita sebelumnya juga sempat menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan dari status saksi ini akan naik menjadi tersangka. Seperti yang saya sampaikan tadi, total 15 orang saksi sudah diperiksa sampai dengan saat ini. Satu diantaranya merupakan kekasih dari korban, yaitu R, di mana R ini merupakan anak dari pejabat, diduga merupakan anak pejabat anggota DPR RI. Nah, saat ini polisi masih melakukan pendalaman terkait siapakah nanti yang akan ditetapkan menjadi tersangka, yang rencananya untuk pengumuman dari tersangka ini juga akan disampaikan pada pukul 2 siang hari nanti, termasuk juga hasil otopsi yang sebelumnya sudah dilakukan terhadap DAS. Demikian Pak Salis. Kak Madonna, terima kasih melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.